Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di teknik tutorial Mas Vincent. Kali ini saya lagi memperbaiki kulkas yang tertusuk pisau ya teman-teman ya. Jadi kulkasnya di sini kulkasnya jadi nggak dingin karena tertusuk pisau di bagian freezernya ini teman-teman ya. Nah, di sini jika tertusuk pisau itu pasti ada tanda-tanda oli ya, tanda-tanda oli di bagian freezernya ini teman-teman ya. Nah, di sini di bagian freezernya ada tanda-tanda oli. Nah, ini itu pasti ya teman-teman ya, pasti ada tanda-tanda oli. Namun untuk kebocoran yang kecil itu biasanya tidak ada teman-teman ya. Kalau misalkan kropos itu tidak ada, namun di sini kena benda tajam teman-teman ya. Nah, jika teman-teman mengalami kebocoran seperti ini ya teman-teman ya, usahakan itu kulkasnya langsung dimatikan dan teman-teman bisa bersihkan di bagian freezernya teman-teman ya, agar agar air yang bekas dari freezer ini tidak masuk ke dalam di bagian freezernya ini teman-teman ya. Jadi ini cukup bahaya sekali kalau misalkan kita colok terus nih teman-teman ya. Jadi harus dimatikan terlebih dahulu ya, baru kita panggil teknisi. Oke, sebelum lanjut ya, sebelum lanjut pengeleman, kita harus bersihkan terlebih dahulu ya. Kita flashing terlebih dahulu agar pengeleman ini nanti bisa merekat teman-teman ya. Dan seperti biasa di sini untuk caranya juga sudah pernah saya upload ya. Teman-teman langsung saja potong di bagian evaporatornya ya. Nah, di sini yang saya pegang ini di bagian evaporatornya. Ini kita lepas aja teman-teman, atau kita potong aja. Tujuannya untuk membersihkan di bagian freezer yang bocor tersebut teman-teman ya. Nah, nanti ketika di sini sudah bersih di bagian freezernya, baru kita lem teman-teman. Oke, baru kita lem menggunakan alu platinum atau menggunakan lem hijau teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba lepas ya untuk di bagian pipa freezernya ini. Di bagian freezernya kita lepas agar kita bisa membersihkan di bagian freezernya nih teman-teman ya. Nah, di sini saya lepas. Nah, di sini sudah saya lepas ya. Di sini sudah saya lepas dan saya copot. Kemudian kita nyalakan ya teman-teman ya. Kita nyalakan dan kita bersihkan sampai benar-benar bersih teman-teman. Nah, kalau sudah bersih nanti kita langsung lem ya, kita langsung las di bagian freezernya ini teman-teman ya, yang bocor. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ketika di bagian di bagian pipa freezernya itu kita potong ya, kemudian kita tekan seperti biasa ya, untuk mengetahui letak kebocorannya itu ada di sebelah mana. Karena di sini banyak sekali ya kena benda tajam. Nah, di sini yang bocor itu yang saya pegang ini teman-teman ya. Ini bocor. Nah, di sini kita harus membersihkan terlebih dahulu ya, sisa-sisa oli yang sudah masuk ke dalam freezer ini teman-teman. Oke, kita kembali lagi ya. Kita kembali lagi ke belakang teman-teman ya. Kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Nah, ketika di bagian freezer ini sudah bersih teman-teman ya, baru kita nanti lem. Oke, caranya seperti ini ya teman-teman ya. Kita tutup, kemudian kita lepas, dan seterusnya seperti itu ya teman-teman ya. Tujuannya agar bisa membuang oli. Dan teman-teman bisa pakai pembersih ya teman-teman ya, seperti metil. Itu bisa biar lebih cepat teman-teman ya untuk pembersihannya di bagian freezernya. Oke, di sini di bagian freezer sudah saya lem ya.
Biasanya saya menggunakan lem hijau karena di sini sudah terbukti ya teman-teman ya, sudah terbukti, dan di toko-toko elektronik sudah banyak ya teman-teman ya yang jual. Jadi saya sarankan di sini menggunakan lem hijau karena lem hijau ini khusus kulkas teman-teman ya. Dan untuk cara mengelasnya kita panaskan ya, kita panaskan seperti ini. Nah, kita panaskan, kemudian kalau sudah di bagian pressernya ini sudah panas, baru kita oles ya untuk lem hijaunya nih teman-teman. Oke, di sini sudah selesai ya. Untuk selesai pengeleman, baru kita ganti filternya juga, dan jangan lupa juga untuk di bagian kondensornya kita bersihkan juga teman-teman ya. Nah, jangan sampai tidak, karena ini akan menyebabkan kerusakan pada kulkas ya nantinya teman-teman ya. Nanti bakalan buntu kalau tidak dibersihkan teman-teman. Karena sebagian teman-teman ya itu tidak dibersihkan dan filternya juga masih dipakai. Jadi saran saya untuk filternya dan di bagian kondensornya bersihkan teman-teman ya. Nah, ini nanti kalau sudah kita bersihkan dan filternya kita ganti yang baru, insya Allah awet teman-teman ya untuk kulkasnya. Asal jangan kita congkel lagi ya, kita congkel lagi menggunakan pisau teman-teman. Oke, di sini sudah selesai ya untuk pengelasan di bagian filternya. Usahakan jangan sampai ada yang bocor. Kemudian kita tinggal las di bagian pipa yang menuju ke evaporator teman-teman ya. Kita las kembali. Oke, di sini sudah selesai ya, sudah selesai saya las. Usahakan jangan sampai ada yang bocor. Nah, di sini ketika sudah selesai ya teman-teman ya untuk pengelasan semuanya, baru kita melakukan pemakuman teman-teman ya, pemakuman. Dan juga saya tidak menggunakan alat vakum. Nah, di sini saya menggunakan vakum biasa teman-teman ya. Jadi vakum manual, karena menurut saya ini sudah efektif ya, sudah efektif. Kita bisa mengetahui juga tentang kebocoran di bagian evaporator teman-teman ya. Kalau evaporatornya masih bocor, nanti di bagian kapiler ini teman-teman ya, di bagian pipa kapiler ini yang keluar itu akan mengeluarkan udara terus menerus teman-teman ya. Namun di sini kita vakum ya sampai habis, sampai tidak ada udara sama sekali. Kalau misalkan sudah tidak ada udara atau gelembung-gelembung, artinya pemakuman itu sudah berhasil teman-teman ya. Kalau sudah tidak ada gelembung lagi atau angin lagi, baru kita tutup dan kita las, baru kita isi freonnya teman-teman ya. Dan untuk pengisian freon di sini rata-rata untuk kulkas satu pintu itu 15 PSI teman-teman ya. Nah, di sini sudah saya isi freon dan teman-teman bisa lihat di bagian freshernya di sini sudah mulai dingin teman-teman ya, sudah mulai dingin, dan teman-teman bisa lakukan sendiri di rumah ya teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.